Selamat datang di channel Abu Anaza 123. Dalam kaitannya kita belajar hadis Arba'in An-Nawawi. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-10. Selamat datang, berjumpa kembali bersama saya Hasbullah Liman dalam kajian memahami hadis Arba'in An-Nawawi. Tema hadis, Allah tidak akan menerima sebuah amal atau amal saleh kecuali yang baik. Dalam teksnya kita akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Al-Mu'minun ayat 51. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Summa zakara rajula yutilus safara as'asa akbara yamuddu yadahi ilas samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Terjemahan hadis yang ke-10 ini.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Beramal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dengan rambut yang kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Imam Muslim. Lugatul hadis. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban as'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama. Innallaha thayyibun ay tahirun bersih, suci. Allah Subhanahu wa taala thayyibun artinya suci, bersih dari segala kekurangan. Wa thayyib min asma'il husna. Dan kata thayyib itu bagian dari nama-nama Allah yang baik. La yaqbalu illa thayyiban. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik atau yang baik-baik atau yang halal. La yaqbalu minal a'mal wal amwal. Tidak akan menerima sesuatu baik perbuatan ataupun infak, sedekah dan sebagainya, illa makana khalisan minal mafsadah, kecuali dia adalah statusnya baik, halal, thayyib. Kemudian ada kosakata as'asa diartikan ja'lu sa'arir ra'sah. Kalau kita kenal rambutnya memutih artinya bisa diartikan rambut yang sudah beruban. Agbarah diartikan Gayar al-gubar launusang, rambutnya berwarna atau berubah dalam rangka mencari keridhaan Allah dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan taat seperti haji, seperti berjihad, seperti safar yang jauh dan lain sebagainya. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit, artinya
seorang yang berdoa pasti dia mengangkat kedua tangannya ke langit atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mufrad ta'anna istajabu lahu, bagaimana mungkin, kaifa wa min aina yustajabu liman kanat hadisifa, dan bagaimana mungkin seseorang akan dikabulkan permintaannya kalau dengan kondisi yang demikian, dengan kondisi yang dalam keadaan tidak rapi, kusut dan lain sebagainya. Dan ini ada bagian dari kata-kata atau kosakata dalam hadis yang ke-10 ini. Pemahaman hadis. Allah Subhanahu wa taala menerima sesuatu amal perbuatan yang baik, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Inna Allah ta'ala taibun la yaqbalu illa taiban. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu bersih, Allah itu indah, dan tidak akan menerima perbuatan-perbuatan atau dari amal saleh kecuali yang benar, yang baik, akidah yang benar, amal saleh yang terpuji dan lain sebagainya. Karena Allah adalah memiliki sifat yang mulia. Kemuliaan Allah hanyalah milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalih yarfa'u. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepadanya terangkat segala perkataan-perkataan yang baik, kalimat thayyib, wal amal saleh, perbuatan-perbuatan amal saleh terangkat di sisi Allah. Waladina yamkuruna sayyi'ah, sementara orang yang menginginkan, merencanakan segala perbuatan yang buruk atau keburukan, maka pasti mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana mereka pasti gagal. Demikian di antara perumpamaan yang diumpamakan Allah terkait dengan amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Wala yaqbalu illa taiban. Perbuatan-perbuatan yang diterima baik dalam sisi akidah, dalam sisi ibadah, dalam sisi amal perbuatan dan infak ataupun harta yang dinafkahkan ataupun sedekah dan sebagainya, adalah yang diterima yang baik, akidah yang diterima akidah yang benar, keyakinan yang benar, amal soleh yang terbaik. Salah satu di antara amal soleh adalah perkataan yang baik, kalimatun thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon. Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Dan perumpamaan kalimat yang buruk atau kalimatun khabisah seperti pohon yang buruk, akarnya dicabut dari permukaan bumi dan tidak akan tumbuh dan tidak akan berdiri tegak, sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa faruha fis sama tu'ti
ukulaha kulahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'alam. Allah memberikan perumpamaan itu kepada manusia la'alam yatazakkarun, agar mereka ingat akan nikmat Allah, akan pemberian Allah. Sementara kalimat yang buruk, kalimatin khabisah, seperti umpama pohon yang buruk juga. Pohon yang buruk, akarnya dicabut di muka bumi. Itu min fawqil ardi malaha min qarar. Sementara setelah dicabut akarnya dan dia tidak akan bisa berdiri lagi dan tidak bisa tumbuh lagi, dan mana mungkin bisa menghasilkan buah yang enak dimakan dan lain sebagainya. Itulah perumpamaan perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana digambarkan dalam ayat tadi surah Fatir ayat 10 dan juga surat Ibrahim ayat 24 hingga 26, dan di lain ayat disebutkan juga dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar ayat 73, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini, sedang kamu kekal di dalam udkhuluha bisalam. Dalam beberapa ayatnya dalam surah Az-Zumar dan ayat-ayat yang lain. Demikian perumpamaan kalimat yang baik, perumpamaan kalimat yang buruk. Yang diterima adalah yang baik, perkataan yang baik, sementara yang ditolak adalah perkataan yang buruk, akidah yang tidak benar, dan amal soleh yang tidak baik, yang buruk, bahkan mengandung kalimat-kalimat kekufuran, kemaksiatan, kemusyrikan dan lain sebagainya. Demikian itu contoh di antara kalimatun thayyibah, di antara Allah dalam hal menerima amal ibadah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah itu baik, dan pasti Allah akan menerima perbuatan, amal ibadah, amal soleh, akidah yang baik, dan menolak yang buruk, menolak yang berhubungan, yang berkaitan dengan maksiat, kemusyrikan, dan kekufuran. Demikian itu. Bagaimana amal perbuatan itu, amal soleh itu bisa diterima? Hadis ini menggambarkan bahwa amal perbuatan seseorang tidak akan diterima kecuali dengan yang halal atau dimulai dari makanan yang halal. Kaifa yakunu amal makbulan, atau bagaimana dimulai perbuatan itu diterima oleh Allah. Inna min a'dami ma yaj'alu amalul mu'min taiban makbulan taibu mat'amuhu wa hulhu. Bahwa sesungguhnya setiap orang itu dapat diterima ataupun amal perbuatannya itu diterima oleh Allah diawali dari makanan yang halal, serta perbuatan-perbuatan yang baik yang diterima. Dalam sebuah hadis sebagai dalil annal amal la yaqbalu illa bil aklil halal, beserta perbuatan itu akan diterima kecuali dengan memakan atau diawali dari makanan yang halal. Karena sesungguhnya yang haram
atau makanan yang haram, yufsidul amal, merusak atas segala perbuatan, wa yamna'u al-qabul, dan menolak untuk diterimanya amal itu. Sebagaimana hadis Nabi seperti yang kita sebut, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah. Allah Subhanahu wa taala thayyib, bagus, indah, bersih dan sebagainya. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima segala sesuatu yang kotor. Maka tidak mungkin Allah menerima kecuali dengan yang baik, illa thayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursan, sebagaimana perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah juga merintah kepada semua para nabi dan rasul. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal soleh, lah. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Demikian juga dalam ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kamu makanan-makanan yang thayyib, yang halal, dari apa yang Allah berikan kepadamu, Allah berikan rezeki kepadamu, dan bersyukurlah kepadanya, kepada Allah, in kuntum iyyahu. Dan jika kamu hanyalah kepadanya kamu menyembah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Terkait dengan ayat ini, kedua ayat ini, Allah merintahkan semua umat Islam, orang mukmin, untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul. Ya Rasulullah kulu minat thayyibat. Salah satunya makan makanan yang halal, yang baik. Wa'malu salihan, juga demikian perintah untuk melakukan amal saleh. Dipertegas lagi dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ladzina amanu kulu min thayyibat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan yang baik-baik dari apa yang Allah rizki. Dari hadis ini, dari dua ayat di atas, baik dalam surah Al-Mu'minun dan surah Al-Baqarah, bermakna bahwa Rasul, para nabi dan rasul, serta umat-umat yang mengikutinya, semuanya mendapatkan perintah untuk senantiasa makan makanan yang halal, wal halal wal amal as-saleh. Karena sesungguhnya al-akul halal, sesungguhnya makanan yang halal akan menghasilkan, membuahkan perbuatan yang soleh. Faidakan al-aklu ghairul halal, jika seandainya makanan yang dimakan itu tidak halal, maka pertanyaannya, pakai payakunu al-amal makbulan, bagaimana mungkin perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dalam sebuah hadis, akhrajahu at-Tabrani, dalam riwayat yang
dikeluarkan atau disampaikan oleh Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas qala talaitu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah, aku membaca ayat ini ketika bersama Rasul. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah kamu apa yang ada di muka bumi ini yang baik-baik, yang halal, yang thayyib. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian pada saat itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul, udullah ayaj'alani mustajabad doa, mustajabad dakwah. Wahai Rasul, doakanlah kepada saya, mintalah kepada Allah untuk saya. Udullah ayaj'alani, mohonlah kepada Allah untuk saya hal-hal yang berkenan atau sesuatu yang membuat doa saya itu diterima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Atib mat'amaka, maka perbaikilah makananmu, sempurnakanlah makanmu, makanlah makanan yang baik-baik, yang taib. Takun mustajabah doa, insya Allah doa kamu akan diterima oleh Allah. Waladhi nafsi Muhammadin biyadi, annal abda yaqdibal luqmatal haram fi jafi ma yataqabbalallahu min amalan arba'ina yauman, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan seseorang yang memasukkan makanannya ke dalam perutnya ataupun apa yang mereka makan, dan amal perbuatan orang tersebut tidak akan diterima kecuali setelah arba'ina yauman, kecuali setelah 40 hari. Wa ayyuma abdun nabat lahmahu min sukhtin pannar Allah, siapa saja seorang hamba yang tumbuh dagingnya disebabkan min sukhtin, dari perbuatan atau memakan makanan yang haram, pannaru Allah biha, dan api neraka adalah yang paling tepat untuknya. Demikian, itulah salah satu contoh-contoh bahwa seorang atau perbuatan seorang itu diterima amalnya kecuali dengan makanan yang halal. La yaqballu salata imri'in salata mri'in fi jawfihi haramun. Demikian juga seperti halnya perbuatan amal soleh seperti sholat, dan Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang di mana fi jawfihi haram, di mana di dalam perutnya apa yang dia makan, apa yang dia masukkan ke dalam rongga perut dari hasil yang haram, dari makanan yang haram. Demikian, itu salah satu pertanyaan, kenapa dan bagaimana mungkin amal perbuatan itu bisa diterima. Jawabannya adalah dimulai dari makanan yang halal. Hal atau hal-hal perkara yang merusak amal. Allah tidak menerima sholat seseorang atau
di antara kamu jika berhadas hingga berwudu. Dalam hal kaitannya sesuatu yang menyebabkan amal itu tidak diterima atau ditolak. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. La yaqbalullah salata ahadikum. Allah tidak akan menerima salat di antara kamu sekalian idza ahdasah, apabila dia salat dan tidak memiliki wudu, ataupun dia tidak diterima salatnya tanpa berwudu, atau jika dia dalam keadaan berhadas hingga ia berwudu. Dalam hadis ini menggambarkan seseorang itu tidak diterima karena segala sesuatu yang menyebabkan, yang mengantarkan seorang itu diterima perbuatan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang diperintahkan. Fal qabul huna, atau sesuatu yang diterima itu tarattaba al-ghardu al-matlub min salat al-tahara. Salah satunya bahwa dikatakan la yaqbalullah salata ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. Tidaklah diterima salatnya seseorang itu hingga dia jika dia berhadas hingga dia berwudu atau melakukan perbuatan atau melakukan wudu. Fal qabul di sini adalah sesuatu yang mengantarkan seorang itu kepada salat dengan bersih atau suci dari hadas. Wa yuradu bi suqutul fardi nazima. Jika demikian, tidak hanya mereka gugur dari kewajiban, tapi sesuatu yang mengantarkan kepada kebersihan, kesucian. Salah satu di antara amal soleh, perbuatan soleh, yaitu ya seperti salat, dia harus bersih, dia harus taharah atau harus suci dan bersih, yaitu dengan cara berwudu. Dalam hadis yang lain disebutkan, la taqbalu salatal mar'ah allati zawjuha 'alayha saqitun wala man ata kahinan wala man syariba khamran arba'ina yauman. Allah tidak akan menerima salatnya seorang wanita allati zawjuha 'alayha saqitun, ketika seorang suaminya dalam keadaan marah. Wala man ata kahinan, dan orang-orang yang mendatang kepada dukun, percaya apa yang dikatakan kahin atau dukun. Walaman syariba khamran, juga demikian orang yang minum haram, minum khamar hingga 40 hari lamanya. Al hadis la yaqbalu illa taiban. Allah tidak akan menerima kecuali perbuatan itu yang baik. La yaqbalullahu illa taiban. Innallaha taibun la yaqbalu illa taiban. Demikian perumpamaan, contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan amal itu tidak terima atau amal itu rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sebab-sebab dikabulkannya doa. Asbabun atau asbabu ijabati doa. Ada sebab-sebab di mana dikabulkannya doa atau mudah dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, itolatus safar. Safar atau perjalanan musafir, lamanya berpergian. Ada 3 doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dalam hadisnya yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang akan dan pasti dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi liwaladihi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda 3 doa yang akan dikabulkan atau pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, doa orang yang terzalimi, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi atau yang dizalim. Yang kedua, doa orang yang berpergian, da'watul musafir, doa orang yang berpergian. Dan ketiga, doa seseorang yang atau orang tua terhadap anaknya, da'watul walidi liwaladi, doa seorang atau orang tua terhadap anaknya atau putranya. Itu diantara sebab-sebab dikabulkannya doa. Pertama, sabar. Yang kedua, berpakaian tubuh dan berpakaian lusuh. Jika seorang ingin beribadah dan mendapatkan keridhaan Allah, maka dia harus memperhatikan tubuhnya, pakaiannya yang bersih dan suci. Yang ketiga adalah berdoa. Madul yadaini ilas sama. Berdoa dan mengangkat kedua tangannya ke atas atau ke langit. Ini adalah adab, tata cara yang merupakan sebagai tanda kesopanan adab dalam berdoa. Sebab-sebab doa itu dikabulkan oleh Allah. Sebab-sebab Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa seorang hamba. Salah satunya tadi yang disebutkan, mengangkat tangan ke langit dan berdoa mohon kepada Allah. Dalam sebuah hadisnya tadi disebutkan, Al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi bi hadisi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hidup yang sangat maha pemurah. Yastahida rafa'a ar-rajul yadayhi ayarudduhuma sapran khaibin atau sipran khaibatain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hayyun karimun, Allah yang maha hidup, maha mulia, dan yastahi idza rafa'a ar-rajul, dan Allah merasa malu jika ada seorang laki-laki, seorang yang ingin berdoa memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya untuk ditolak tanpa ada hasil. Ini demikian salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa seorang hamba. Dan yang berikutnya adalah mengeluh dan mendesak kepada Allah, memohon, mengeluh, mendesak untuk diterima doanya, untuk
minta dan dikabulkannya doa-doa tersebut dengan cara mengulang-ulang mengeluh. Demikian salah satu sebab-sebab kenapa doa kita semua itu diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan misalnya harus mengulang doa itu berulang-ulang diucapkan terus-menerus diungkapkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uriya al-Bazzar min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Bazzar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qala al-abdu ya Rabb, jika seorang hamba berdoa ya Rabb, berdoa arba'an, qala labbaik abdi, jika seorang berdoa dengan mengucapkan 4 kali qala labbaik abdi, Allah akan menjawab baik wahai hambaku, labbaik abdi, sal tu'ti, dia minta dan pasti dikabulkannya doa itu. Demikian itu contoh. Dan sebab-sebab tidak diterimanya doa, sebab-sebab yang menyebabkan tidak diterimanya doa seseorang. Dalam hadis Nabi atau dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang berusaha bergelut dengan perbuatan yang diharamkan atau bergelut dengan perkara-perkara yang haram adalah penyebab tidak dikabulkannya doa, seperti makanan atau memakan makanan yang bersumber dari yang diharamkan, minuman, pakaian, berkenaan dengan memberikan nafkah kepada keluarga, istri dan anak. Sabda Nabi, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Asyara hadal hadis ila anna at-tawasul fil haram aklan wa syurban wa libasan wa tabziyatan yamna'u ijabatud doa. Bahwa dalam hadis ini mengisyaratkan secara keseluruhan, secara global, bahwa perbuatan yang haram seperti makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian juga yang dipakai dari hasil yang haram seperti mencuri, membohongi orang atau menipu dan atau kegiatan atau makanan yang dimasukkan ke dalam mulut atau yang dia makan, yamna'u ijabatu doa, yang menyebabkan terhalangnya doa atau tidak diterimanya doa. Qaulu sallallahu alaihi wasallam fa anna yustajabula, dan Nabi bisa bagaimana mungkin bisa dikabulkannya doa tersebut. Hal ini atau hadis ini seperti istifham waqa ala wajhi ta'ajjub wal istib'ad, sesuatu yang mengherankan dan jauh dari kemungkinan. Walau seseorang fil istihala listajab, tidak secara tegas secara hadis ini artinya menolak atas dikabulkannya doa, tapi secara keseluruhan adalah sesuatu yang mustahil, bisa diterima dengan sebab-sebab yang diawali dari perbuatan yang tidak benar, yang diharamkan, makanan yang diharamkan atau bersumber dari yang haram, minuman, pakaian, juga memberikan nafkah dan lain sebagainya, sebagaimana dalam hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa
thayyiban. Doa adalah sumsumnya ibadah. Doa mukhul ibadah. Bahwa dengan berdoa merupakan bagian dari sumsum dalam beribadah. Setiap yang kita lakukan, amal soleh dan sebagainya yang sudah kita lakukan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diiringi dengan berdoa. Karena Allah pasti akan menerima, mendengar orang-orang yang berdoa, hambanya yang beriman, yang bertakwa dan beramal soleh, berdoa dengan keyakinannya, maka insya Allah Allah akan menerima doa. Ini bagian dari doa. Doa merupakan sumsumnya ibadah. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk senantiasa berinfak dengan harta yang halal, dengan ataupun Allah melarang ataupun tidak menerima jika seorang hamba berinfak dengan hasil yang haram. Orang-orang berdoa hendaklah memperhatikan kehalalan dalam makanan, pakaian, sehingga doanya dapat dikabulkan Allah. Allah Subhanahu wa taala menerima infak dari harta yang baik dari orang-orang yang beriman, lalu Allah mengembangkannya dan menjadikannya harta yang dia miliki menjadi harta yang berkah. Demikian hadis ke-10 ini menjadi inspirasi dan menjadi pelajaran kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjadi peringatan pelajaran untuk senantiasa kita beramal, berdoa, berbuat baik dengan perbuatan-perbuatan yang benar, akidah yang benar, perbuatan yang soleh, yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan hadis ini memberi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.